Hai, selamat datang di Introvert Gaul TV di episode keempat. Seperti yang lihat, sekarang gue balik lagi nggak pakai mic karena kemarin gue denger suaranya sebenarnya masih lebih bagus pakai yang iPhone ini, dan gue pikir awalnya kalau micnya depan muka ada pelindung busanya, suara dari luar tuh nggak masuk, tapi ternyata sama aja masuk. Dan ada yang kasih feedback juga kalau ada mic depan muka gue itu malah ngeganggu secara visual. Jadinya kurang enak lah dilihat. Ya udahlah, kita balik lagi aja ke setup awal. Dan gue rasa ini warnanya udah lebih mending mukanya. Waktu itu gue pernah pakai HP gue yang ini Realme, ngetake-nya, dan warna muka gue jadi wash out banget. Nah, di episode kali ini gue akan ngomongin tentang 2 skill yang perlu lu pelajari untuk mulai jadi bisnis online. Ya, mulai bisnis online, salah. Yaitu ada grab attention sama persuasif. Gue akan jelasin kenapa ini diperlukan untuk di dunia online gitu. Dan ini gue bikin karena kebetulan audiens gue ternyata berminat banget sama dunia online kayaknya. Karena kemarin waktu gue bikin episode tentang sumber income gue, banyak banget yang nanya gimana caranya, dan tertarik untuk belajar lebih lanjut. Jadi gue seneng banget buat ngebahasnya. Kita mulai aja langsung. Gue akan kasih ilustrasi ke lu dengan mall, super mall gitu. Kalau gue di Bandung ya gue taunya mall-mall di Bandung. Kalau di Jakarta gue nggak tahu contohnya. Kita anggap aja PVJ lah di Bandung. Nah, kenapa banyak orang buka toko di mall atau di shopping center? Salah satu jawabannya adalah pengunjung. Karena kalau lu udah buka toko di mall, kemungkinan besar kan ada orang yang datang ke mall itu. Entah mau nonton, mau makan, mau belanja, mau nongkrong. Pokoknya ada orang-orang yang datang ke mall itu. Jadi ada sebutannya traffic kalau di dunia online. Karena udah datang traffic, yang perlu lo lakuin adalah buka toko atau buka stand yang menarik supaya orang perhatiannya kecuri sama lo gitu. Jadi kan sebetulnya kalau udah ngikutin gue dari lama, lo harusnya ngerti gitu kalau orang itu pada dasarnya nggak peduli sama lo, dan lu perlu sesuatu untuk narik perhatiannya mereka gitu. Lu harus berusaha untuk narik attentionnya mereka. Nah, kalau di dunia online itu berupa konten, iklan, headline artikel, cover ebook, dan lain-lain. Kalau di offline-nya ya tampilan toko lu lah. Jadi orang lagi jalan-jalan di toko atau versi online-nya orang lagi jalan-jalan di sosmed, lu bikin sesuatu yang buat grab attention mereka. Supaya mereka fokus ke lu. Jadi habis itu lu bisa menjual ke mereka, yaitu persuasifnya. Jadi pertama lu tarik perhatiannya mereka, udah gitu lu persuasif supaya mereka menggunakan jasa lu, produk lu, atau bahkan follow lu, atau subscribe, dan lain-lain. Kuncinya sebetulnya itu doang untuk main di dunia online. Kedengarannya gampang, tapi nyatanya susah. Dan gue cukup yakin gue jelasin juga belum ngerti caranya. Jadi akan gue jelasin lebih lengkap lagi sedikit, tapi kalau lu mau belajar lebih lanjut, lu tentu harus belajar sama sumber-sumber yang lebih mengerti dibanding gue. Untuk grab attention dan persuasif, lu harus ngerti satu hal dulu, yaitu target audience atau target market. Kenapa? Simpelnya gini, kalau orang, jadi simpelnya gini, orang kan egois, tadi gue bilang, cuma mikirin dirinya sendiri. Jadi, dia cuma peduli sama lu kalau lu bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Misalnya bikin uangnya lebih banyak, ngehemat biayanya, ngehemat waktu dia, bikin pengalaman hidup dia lebih menyenangkan, bikin dia lebih sehat, bikin dia kelihatan lebih ganteng, lebih cantik, itu dia akan tertarik. Jadi lu harus bisa memberikan pesan seperti itu. Dan untuk memberi pesan seperti itu, lu harus tahu dulu keinginan orang ini apa, betul nggak? Makanya lo harus tahu target market sama target audience. Contoh, orang yang bahunya lagi cedera atau kakinya cedera ankle, yang menarik buat dia adalah kalau dia menemukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa sakit ankle-nya. Kalau lo jualin obat batuk ke dia, ya dia nggak akan tertarik karena itu nggak bermanfaat buat dia saat itu. Tapi mungkin lain kali kan bisa aja. Tapi di saat itu dia lagi punya problem, ankle-nya sakit. Dan dia pengen rasa sakit itu hilang. Dia pengen lebih sehat, dia pengen merasa lebih enak. Jadinya dia mencari penyembuh untuk ankle. Dan lu bisa bikin sesuatu yang grab attention-nya kayak lagi, ankle kamu cedera saat main basket gitu. Misalnya bikin konten atau artikel atau video. Atau bikin iklan. Nanti itu kan narik attention-nya dia.
Dan untuk persuasif juga lu harus tahu target market. Jadi kayak lu udah tahu nih orangnya sakit ankle. Oh, ankle-nya cedera. Lu kayak ceritain kayak, apakah lu merasakan sakit ketika berjalan karena telapak kaki lu nyentuh lantai dan ankle lu lagi bengkak karena cedera bla 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 gitu. Terus ceritain masalahnya dia, abis itu tawarin solusinya. Kalau itu pas solusinya buat dia dan harganya pas, sih pasti dia akan beli. Singkatnya seperti itu. Sayangnya, emang untuk mengerti target market, target audience itu perlu waktu untuk memahami, perlu waktu untuk belajar konsepnya, ya dan nggak mudah gitu. Gue ngabisin duit gue, uang gue maksudnya, most of time itu buat belajar tentang ini, market sama target audience. Karena beberapa kelas yang gue ikutin tuh ya fungsinya supaya gue lebih mengerti tentang itu. Gue ya setahunan baru mulai mengerti konsep kayak gini. Apalagi kalau lo yang awal-awal mulai terjun, itu pasti masih bingung banget karena otaknya masih product mindset, nyari produk yang laku dijual, ya kan, bukan fokus nyari target marketnya dulu. Tapi kalau udah mengerti konsep target market ini, untuk grab attention sama persuade mereka itu sangat mudah, dan untuk mendapatkan duit dari online gak sesusah yang lu kira. Jadi segitu aja episode kali ini. Kalau lu ada pertanyaan lagi tentang seputar gini-gini gak apa-apa, komen aja di bawah, kita diskusi atau gue bikin ke episode berikutnya. Jangan lupa komen juga kalau nonton sampai akhir. Thank you banyak, kita ketemu lagi di episode berikutnya.